sekarang kita lagi beli bahan-bahan buat bikin tugas stop motion pembelahan sel. Ikutin terus. Bapak udah nanti kan biar bisa time lapse apa kalau ada video mah. Oh ya guys, jadi sekarang jadi sekarang kita mau balik pulang. Nah, pas pulang baru mau berangkat. Iya, pulang berangkat kerja kelompok kita. Menuju tempat kerja kelompok. Iya. Kita mau ke rumah Nabila. Tadi mama mau bikin. Kau udah masih? Di sini kita memakai barang bekas untuk mendukung gerakan Go Green. Ini adalah kromosom yang kita buat dari sedotan. Ini seperti ini. Jadi kita lagi bikin gelondongannya. Hai. Tuh kita bikin dari barang bekas. Ada bekas JNE juga. Bekas JNE bisa dimanfaatkan, guys. Insya Allah tabarakallah ya. Masya Allah tabarakallah. Itu ya bun. Halo bun. Lagi bun, kalau mau dari sini ke atas. Iya, emang tadi kayak gitu ya? Enggak, dari ke kanan dulu baru ke atas. Oh, bisa lanjut sih. Jadi gini aja, serong. Balikan lagi. Atur. Ayo. Aku yang gini aja. Bisa kok. Aing enggak mager ya. Jadi langsung ke agak yang atas agak turunin. Kayak ngomong keren. Sumpah kayak suara mama. Jadi ini hari ketiga kerja kelompok dan ini Hari ketiga dan terakhir ya. enggak sih kayaknya harus dubbing dulu. Belum dubbing. Tinggal dubbing sama editing. Dubbingnya online aja. Dan ini udah jam berapa guys? Ini baru jam 5 soalnya nggak sebanding dari yang kemarin jam 8. Ya. 9 sih beresnya. Hari kedua itu beresnya jam 8. Ya, dadah. Kasih.
wabarakatuh. Jadi di sini kita bakal ngejelasin tentang pembelahan sel nih. Nah, pembelahan sel itu ada dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Yuk, simak penjelasannya. Sebelum masuk ke pembelahan sel, ada fase interfase dulu nih. Pada fase interfase yaitu tahapan persiapan sebelum pembelahan sel. Tahapan yang pertama adalah fase M atau fase mitotik. Fase mitotik terjadi pada pukul 12 sampai pukul 1 siang. Proses yang terjadi adalah pembelahan sel. Sel yang dibelah ini masih kosong atau dalam kata lain belum memiliki organel-organel sel. Tahapan yang kedua yaitu fase G1 atau first growth. Fase ini terjadi pada jam 1 siang sampai jam 7 malam. Nah, layaknya hati yang masih kosong, sel ini perlu diisi dengan sesuatu yang seharusnya, yaitu kayak retikulum endoplasma, vakuola, ribosom, badan Golgi, mitokondria, dan lain-lain. Tahapan yang selanjutnya adalah fase S atau fase sintesis. Pada fase ini terjadi perbaikan sel yang rusak. Nah, fase ini tuh terjadinya pada pukul 7 malam sampai jam 7 pagi loh. Tapi puncaknya itu terjadi pada pukul jam 12 malam sampai jam 3 malam. Nah, makanya bagi teman-teman yang masih bergadang, yuk dihindari karena pada jam-jam segini tuh lagi puncaknya perbaikan sel loh. Nanti kalian nyesel loh bergadang terus. Tahapan yang terakhir adalah tahapan G2 atau second growth. Pada tahapan ini, proses yang terjadi adalah penyempurnaan semua proses sebelumnya. Tahapan ini terjadi pada pukul 7 pagi sampai jam 12 siang. Yuk kita move on ke pembelahan mitosisnya. Pada awalnya terdapat satu sel induk anak, lalu terjadilah fase mitosis. Jadi guys, fase-fase pada mitosis yang pertama yaitu profase. Nah, pada tahap profase yang terjadi yaitu benang-benang kromatin mulai memendek dan menebal membentuk kromosom. Kromosom sudah tampak berduplikasi. Selanjutnya, anak inti atau nukleus menghilang. Dan terakhir, benang-benang spindel dari mikrotubula mulai terbentuk. Selanjutnya ada tahap metafase. Di dalam tahap metafase, kromosom bergerak dan berjajar di tengah sel yang disebut bidang ekuator. Tahap selanjutnya yaitu anafase. Pada tahap ini, pasangan sentromer dari setiap kromosom berpisah, menyebabkan kromatid saudara terpisah. Masing-masing kromatid bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Tahapan selanjutnya atau merupakan tahap terakhir adalah tahapan telofase. Pada tahap ini, anak inti atau nukleus terbentuk pada kedua kutub sel. Kromosom mulai membuka kumparannya menjadi benang-benang kromatin. Selanjutnya, sel membelah menjadi dua anakan. Tahap ini disebut tahap sitokinesis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan sel sperma. Pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Proses pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan 2. Pada meiosis tingkat 1 terjadi tahap profase 1. Yang pertama ada leptoten. Benang kromatin menebal dan memendek membentuk kromosom. Selanjutnya zigoten. Kromosom homolog berdekatan dan berpasangan membentuk sinapsis. Selanjutnya pakiten. Kromosom berduplikasi terlihat sebagai tetrad. Selanjutnya diploten. Kromosom homolog saling menyilang membentuk kiasma dan terjadi pindah silang. Next ada diakinesis. Nukleus dan membran inti menghilang. Setelah melewati fase profase 1 yang ada lepoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis, sekarang kita melalui fase metafase 1. Metafase 1. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Selanjutnya anafase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan.
Tahap selanjutnya adalah tahap telofase 1. Pada tahap ini, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Selanjutnya, sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Sel anak awal yang dihasilkan dari proses meiosis tingkat 1 akan melewati meiosis tingkat 2. Profase 2. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan kromatid, mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 2. Kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 2. Nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Selanjutnya terbentuk dua sel anak. Sekian penjelasan dari kami tentang pembelahan sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmida dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran pembelahan sel dengan membuat video stop motion. Pada awalnya saya berpikir, apakah untuk membuat video stop motion ini kita harus menguasai software editing video di komputer? Tapi nyatanya tidak loh teman, kita hanya butuh dua aplikasi saja. Aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi Livelabs dan aplikasi VM. Menurut saya, proses pembelajaran dengan menggunakan stop motion video ini sangat menarik karena kita dapat menemukan beberapa manfaatnya, yaitu pertama, kita jadi dapat lebih menyerap tahapan-tahapan dalam pembelahan sel itu sendiri, jadi lebih tergambar dalam pikiran kita. Yang kedua yaitu dapat mengembangkan kreativitas kita sebagai seorang siswa. Beberapa kesulitan yang saya hadapi dalam proses pembuatan video stop motion ini, yaitu proses pengerjaannya yang cukup lama, juga kita perlu ketelatenan atau konsentrasi yang tinggi pastinya. Sekian pendapat saya tentang pembelajaran pembelahan sel dengan menggunakan stop motion video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lawila Syifa Aulia dari kelas 12 MIPA 5 ingin sedikit menyampaikan pendapat saya pribadi tentang pembelajaran Biologi KD 3.4 pembelahan sel yang baru saja saya ikuti. Menurut saya, pembelajaran kali ini sangat menarik karena selain kita belajar, di sini kita berkreasi membuat sebuah video stop motion di mana kita menggambar fase-fase meiosis dan mitosis lalu dibuat menjadi sebuah video dan menjelaskannya. Setelah video itu selesai, kita akan mempresentasikannya dan mendiskusikannya di Zoom. Sehingga menurut saya pada kesempatan kali ini pembelajaran ini sangat menyenangkan. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kila Nazwa Syawinka dari SMA N1 Cigombong kelas 12 MIPA 2. Menurut pendapat saya tentang materi pembelahan sel melalui video stop motion ini sangat menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan. Pembelajaran melalui media stop motion ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena dapat menyederhanakan materi yang abstrak menjadi lebih nyata. Dalam kegiatan pembelajaran ini, urutan prosedur penyajiannya mudah dimengerti karena materi dijelaskan dengan step by step. Tak hanya itu, kegiatan ini pun melatih siswa untuk berkreativitas. Dan juga karena kita sedang dalam kondisi pandemi yang mengharuskan pembelajaran di rumah, ide video ini cukup baik untuk diterapkan. Sekian dari pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.